Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, masih dalam bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Kali ini kita akan membahas kebutuhan dan alat memuas kebutuhan. Ya, baik, kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan ini secara umum terbagi menjadi 4. Ada kebutuhan berdasarkan atau menurut intensitas, di antaranya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Minggu sebelumnya sudah dibahas sekilas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan menurut subjek, pelakunya. Di sini dibagi 2, ada kebutuhan individu, kemudian ada kebutuhan umum. Yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang keempat, ada kebutuhan menurut sifat. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Baik, kita bahas satu-satu jenis-jenis kebutuhan tersebut. Yang pertama, ya kemarin sudah dibahas pertemuan sebelumnya, kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama dan utama gitu ya. Jadi kalau tidak dipenuhi bisa mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya berupa sandang, pangan, dan papan gitu ya. Kemudian yang kedua di situ adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya di sini ada TV, televisi, dan handphone. Berikutnya yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya mobil mewah gitu ya, villa, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut subjek. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang sifatnya perorangan, yang pemakaiannya dapat dipisahkan dari orang lain. Contohnya di sini adalah sikat gigi, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan umum. Artinya di sini kebutuhannya bisa dipakai secara bersama-sama atau massal. Contohnya misalkan jalan raya gitu ya, atau misalkan sekolah, itu adalah kebutuhan umum. Kemudian berikutnya ada kebutuhan menurut waktu. Ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya tidak dapat ditunda, harus saat ini juga. Contohnya adalah obat untuk orang sakit. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang di sini adalah pemenuhan kebutuhannya dapat ditunda atau untuk di masa yang akan datang. Contohnya di sini adalah tabungan haji atau tabungan pendidikan. Kemudian kebutuhan menurut sifat ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang pemenuhannya dirasakan oleh jasad, ya, raga kita gitu ya. Di sini contohnya adalah olahraga. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya dirasakan oleh ruh kita. Contohnya adalah ibadah, rekreasi, siraman rohani, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis kebutuhan. Kemudian kita masuk ke alat pemuas kebutuhan, ya, atau barang. Alat pemuas kebutuhannya berupa barang di sini. Jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang secara umum terbagi menjadi 6. Ada barang berdasarkan cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi atau barang bebas. Kemudian yang kedua, ada barang berdasarkan kepentingan. Ada barang inferior, esensial, barang normal, dan barang mewah. Kemudian barang berdasarkan cara penggunaan. Ada barang umum dan barang pribadi. Yang keempat, ada barang berdasarkan hubungan pemakaian. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Yang kelima, ada barang berdasarkan proses pengolahan. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang terakhir, ada barang berdasarkan bentuk dan sifat, yaitu barang bergerak dan barang tetap. Kita bahas satu-satu. Oke, barang berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang ekonomi adalah barang di mana cara memperolehnya
diperlukan pengorbanan, biasanya berupa uang. Jadi untuk mendapatkan barang tersebut, kalian harus berkorban. Pengorbanannya berupa uang gitu ya. Banyak contoh barang ekonomi seperti hal-hal apa yang kalian bisa dapatkan dengan cara membeli, misalkan ya handphone, tas, sepatu. Tentunya kalian memperoleh barang tersebut dengan melakukan pengorbanan berupa uang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas ini adalah barang di mana cara memperoleh barang tersebut tidak 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 melakukan pengorbanannya berupa uang, tidak diperlukan pengorbanan berupa uang. Contohnya apa? Udara yang kalian hirup, kalian bisa memperoleh udara ini dengan cuma-cuma gitu ya, tidak harus membeli, kecuali oksigen yang sudah ada dalam bentuk tabung gitu ya. Atau misalkan air tanah air tanah bukan PDAM ya, air yang masih dari sumur gitu. Itu kalian bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma. Itu artinya barang tersebut adalah barang bebas. Oke. Kemudian berikutnya adalah barang berdasarkan kepentingan. Ada barang inferior, barang esensial, barang normal dan barang mewah. Nah, ini hubungan barang ini bisa dilihat dari pendapatan gitu ya. Untuk barang inferior ini apabila pendapatan seseorang naik, konsumsi akan barang X, satu barang, misalkan barang X akan berkurang atau tidak dikonsumsi sama sekali. Contohnya misalkan, ketika kalian punya pendapatan 1 bulan 3 juta gitu ya, kalian beli sendalnya misalkan sendal jepit gitu ya. Nah, ketika kalian punya penghasilan 30 juta, konsumsi atau pembelian terhadap sendal jepit akan berkurang atau tidak sama sekali. Misalkan pindah merek gitu ya, ke merek Y gitu ya. Itu adalah barang inferior. Kemudian barang esensial. Untuk barang esensial di sini, apabila pendapatan naik, konsumsi barang X jumlahnya akan bertambah. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, jumlah barang yang dikonsumsi terhadap barang tersebut akan banyak. Jadi mengikuti gitu ya. Oke, berikutnya adalah barang normal. Barang normal ini kalian mengkonsumsi atau membeli barang tersebut apabila pendapatan naik, jumlah pembelian terhadap barang tersebut juga akan naik. Tapi kalau pendapatan kalian turun, jumlah pembelian terhadap barang tersebut juga akan turun, ya. Oke, kemudian barang mewah. Barang mewah di sini adalah konsumsi terhadap barang-barang yang nilainya tinggi. Jadi hanya orang-orang yang berpenghasilan tinggi yang bisa membeli barang-barang tersebut. Oke, kemudian ada barang berdasarkan hubungan pemakaian dengan benda lain. Di sini ada barang substitusi. Barang substitusi di sini adalah barang pengganti. Contohnya, dulu untuk masak waktu ibu masih kecil, pakainya kompor minyak tanah gitu ya. Nah, ketika terjadi kelangkaan minyak tanah, disubstitusi diganti dengan gas. Jadi, gas di sini adalah barang substitusi, barang pengganti dari minyak tanah. Berikutnya adalah komplementer. Komplementer di sini adalah barang pelengkap. Contohnya apa? Kaos kaki dengan sepatu, sendok dengan garpu, dan lain sebagainya. Oke, kemudian barang berdasarkan proses pengolahan. Barang berdasarkan proses pengolahan, karena di sini pengolahan berarti hubungannya dengan produsen, kegiatan memproduksi barang. Ada 3 jenis, ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah di sini adalah barang yang belum melalui proses produksi, ya. Kemudian ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini barangnya sudah melalui proses produksi, tetapi belum siap pakai. Kemudian ada barang jadi. Barang jadi ini adalah barang yang sudah melalui proses produksi dan siap pakai. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai kegunaan suatu barang. Kegunaan barang itu ada 4. Yang pertama, kegunaan bentuk, form utility. Kemudian yang kedua, kegunaan tempat, place utility. Yang ketiga, kegunaan waktu, time utility. Yang keempat, kegunaan milik, ownership utility.
ya. Apa itu kegunaan bentuk? Kegunaan bentuk adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya seperti apa? Misalkan kayu dalam bentuk balok, masih dalam bentuk balok kayu gitu ya. Mungkin ada manfaatnya gitu ya kalau misalkan balok kayu tersebut digunakan misalkan untuk bikin jembatan, tapi itu pun harus harus apa, kalau dalam bentuk balok kegunaannya masih sifatnya terbatas. Kalau dibikin jembatan pun pasti kan ada perubahan dari bentuk barang tersebut, ada sesuatu yang diubah gitu ya, ditambah pegangannya, bawahnya harus pakai apa, siku gitu ya dan lain sebagainya. Jadi barang tersebut mempunyai kegunaan bentuk kalau sudah diubah. Misalkan dari balok kayu yang lebih kentara nih ya, dari balok kayu diubah menjadi kursi, dari balok kayu diubah menjadi meja, ranjang dan lain sebagainya. Itu adalah kegunaan bentuk ya. Yang kedua adalah kegunaan tempat, place utility. Adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Misalkan perahu ya. Perahu itu akan muncul kegunaannya apabila berada di sungai atau di pantai atau di laut atau di danau gitu ya. Itu fungsi fungsi barangnya akan muncul, kegunaan barangnya akan muncul ketimbang perahu yang disimpan di sawah gitu ya. Itu bendanya udah jadi, tapi karena bukan di situ tempatnya, kegunaannya bukan di sawah, nanti nggak akan muncul fungsi dari perahu. Jadi perahu itu dikatakan punya flash utility kalau berada atau dipindahkan di tempat yang tepat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kegunaan waktu, time utility. Adalah kegunaan barang ketika digunakan di waktu yang tepat. Misalkan kalian punya jas hujan ya. Jas hujan manfaatnya akan jauh terasa terpakai apabila dipakai ketika musim hujan gitu ya. Jadi harus tepat gitu penggunaannya sesuai waktunya. Kemudian yang terakhir kegunaan milik atau ownership utility. Kegunaan milik adalah kegunaan yang barang yang muncul ketika barang tersebut dimiliki. Maksudnya apa? Ya, ketika kalian main misalkan ke BEC, ke Plaza, Bandung Plaza gitu ya, kalian melihat handphone tuh di etalase ya. Handphone tersebut fungsinya untuk apa? Untuk komunikasi gitu ya, untuk penggunaan internet, untuk telepon, untuk browsing, searching gitu dan lain sebagainya. Ketika disimpan di etalase, fungsi dari handphone tersebut ada tidak gitu ya, atau terpakai tidak, sesuai fungsinya tidak? Tidak kan ya. Nah, dikatakan barang itu mempunyai kegunaan, handphone tadi adalah ketika handphone tadi dimiliki atau dibeli gitu ya. Ketika handphone yang ada di etalase kalian beli, kalian miliki, barulah muncul kegunaan dari barang tersebut. Oke, ya. Demikian pertemuan ketiga mengenai barang, jenis-jenis barang dan kegunaan suatu barang. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan catat materi yang kalian simak dan kirim ke Google Classroom atau WhatsApp. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.